parasitik ya. Jadi Anda sudah mendapatkan penyakit parasitik. Suara saya jelas nggak? Jelas, Prof. Ya. Jadi Anda sudah mendapatkan penyakit arthropoda. Nah, penyakit arthropoda ini sangat terkait dengan penyakit parasitik bidang protozoa ya. Jadi penyakit protozoa sangat terkait karena apalagi topik pertama pagi ini adalah penyakit protozoa darah yang menyerang mamalia ya, mamalia non unggas, termasuk primata, mamalia yang bukan unggas pokoknya. Nah, itu semua penyakit parasit darah itu ditularkan oleh vektor. Ya, Anda sudah mempelajari vektornya, termasuk pengendalian vektor ya. Sebenarnya kuliah penyakit parasitik ini harus wajib Anda ini menguasai banget parasitologinya. Jadi impossible atau mana mungkin Anda bisa memahami kuliah penyakit parasitik dengan baik ketika materi parasitologi pada semester 3 ini Anda kurang memahami dengan baik. Ya. Karena ini lanjutannya. Terutama dalam siklus hidupnya ya. Siklus hidup parasit yang Anda pelajari di semester 3 ini merupakan modal utama untuk belajar penyakit parasitik. Mengapa parasitologi siklus hidup ini merupakan modal utama untuk mempelajari penyakit parasitik? Di dalam siklus hidup itu akan dipelajari mulai bagaimana parasit itu masuk ke dalam tubuh host ya. Nah, pertama-tama bagaimana start atau awal parasit ini melakukan siklus hidupnya, dimulai dengan bagaimana dia masuk ke dalam tubuh host itu lewat mana, stadium apa. Itu kan di siklus hidup semua dipelajari. Kemudian setelah masuk ke dalam tubuh host, dia menyerang sel apa. Nah, menyerang sel apa. Itu nanti di penyakit parasitik itu akan dipelajari ketika parasit itu sudah masuk ke dalam sel inang, sel host, dia akan mengalami perkembangbiakan. Di siklus hidup itu juga dipelajari mengalami perkembangbiakan, kemudian akan merusak sel-sel inang, mengambil sari-sari makanan di dalam tubuh inang, sehingga bagaimana patogenesisnya, kemudian bagaimana gejala klinisnya, kemudian bagaimana pengendaliannya. Di dalam siklus hidup itu melibatkan faktor, sehingga bagaimana pengendalian faktornya. Nah, ini Anda sudah mempelajari. Mempelajari dasar-dasar pengendalian faktor. Bagaimana pengobatannya, pencegahannya, dan pengendaliannya, pemberantasannya. Nah, itu ya. Jadi, Anda kalau mempelajari penyakit parasitik tanpa belajar siklus hidup, terutama siklus hidupnya, dari parasit yang akan Anda pelajari, itu imajinasi Anda kurang berkembang dengan baik. Jadi belajar parasit itu tidak hanya butuh mengerti, ya, tidak hanya butuh mengerti, oh ini dia predileksi atau breeding place-nya di sini. Tapi tanpa dikembangkan imajinasi Anda, tanpa dikembangkan imajinasi yang akan membentuk apa ya, mindset berpikir Anda tentang penyakit parasitik di dalam tubuh host. Karena penyakit parasitik ini melibatkan host, lingkungan, ya, lingkungan ini sangat penting, dan vektor. Nah, ini 3 agen parasit. Agen parasitnya atau protonya itu vektor, lingkungan, dan host. Ya, ketiga itu adalah merupakan kunci dari timbulnya penyakit parasitik.
Ini masih pemanasan ini. Sambil nunggu temen-temen masih berapa ini? Loh, 36. Jadi Anda sebagai calon dokter hewan ya, Anda sebagai calon dokter hewan, itu tidak mungkin akan, kalau memang Anda bekerja sesuai profesi ya, kalau Anda benar-benar bekerja sesuai profesi, Anda sebagai calon dokter hewan tidak mungkin akan terlepas dari penyakit parasitik. Mengapa? Mengapa kok penyakit parasitik ini sangat penting di Indonesia? Ayo. Karena di Indonesia ini satu, beriklim tropis, subtropis, dan tropis. Ini yang sangat disukai, sangat cocok untuk perkembangan parasit di luar tubuh inang. Jadi siklus hidup parasit itu kan ada di dalam tubuh host dan di luar host. Nah, di luar host itu membutuhkan iklim yang sangat sesuai untuk pertumbuhannya. Nah, itu di iklim tropis dan subtropis. Itu sangat disukai, sangat cocok parasit. Yang kedua, umumnya peternak di Indonesia itu kurang memperhatikan sanitasi lingkungan. Jadi peternak-peternak yang ada di daerah, peternak-peternak tradisional, baik itu peternakan unggas maupun peternakan sapi, kambing, domba, di daerah-daerah kalau peternakan yang sudah maju, yang sistem closed house, itu sudah nggak usah terlalu dibahas ya penyakit parasitik. Tapi itu mungkin kalau yang sistem closed house itu kayak Pokpan gitu, itu arahnya sudah mulai ke sistem manajemen pakan, manajemen breeding, apa-apa. Tapi kalau sudah Anda menghadapi peternakan tradisional, peternakan di daerah, ya terutama peternakan sapi-sapi yang dikandangkan, juga peternakan sapi yang digembalakan di padang penggembalaan seperti di luar-luar Jawa itu, ini sangat rentan terhadap penyakit parasit. Nah, ini dasarnya harus Anda pahami nih, bahwa di Indonesia ini gudangnya penyakit parasit karena iklim dan sistem manajemennya yang kurang bagus, sistem sanitasi lingkungan yang kurang bagus, yang mengakibatkan penyakit parasit tumbuh subur. Nah, pertama itu ya, ini yang Anda harus merasa berkepentingan dengan penyakit parasit. Suka tidak suka, Anda sudah harus belajar. Kalau parasitologi mungkin masih rada membosankan ya materinya itu. Tapi kalau penyakit parasit mungkin lebih menarik lagi karena sudah menyangkut patogenesis, gejala klinis, penegakan diagnosis, pengendalian. Nah, itu kan sudah pakai logika-logika gitu ya. Nah, itu. Terus kemudian jadi tadi ya sudah saya sampaikan betapa pentingnya penyakit parasitik ini di Indonesia, ya terutama pada peternakan-peternakan rakyat tradisional dan bukan milik perusahaan maju. Nah, itu. Kemudian ini saya mulai aja ya, mulai yang pertama ini adalah penyakit parasit darah pada mamalia. Nah, ini ya. Jadi nanti kita akan bertemu 4 kali untuk penyakit protozoa, atau mungkin nggak tahu nanti yang Helmin itu saya atau dosen lain. Yang protozoa, penyakit protozoa itu kita bertemu 4 kali. Yang pagi ini adalah penyakit protozoa yang menyerang darah pada mamalia, masuk hewan piara, hewan kesayangan. Terus minggu depan tuh penyakit protozoa yang menyerang unggas, ya, darah unggas. Kemudian dilanjutkan dengan protozoa yang menyerang saluran pencernaan, dan yang terakhir yang menyerang jaringan dan saluran reproduksi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa penyakit parasit ya itu yang akan dipelajari dimulai dari pola penularan. Pola penularan ini sangat penting ya untuk penyakit pada hewan ya, sangat penting karena penyebaran penyakit ini
ini tergantung dari cara penularan. Cara penularan itu melibatkan vektor, kemudian nanti breeding place-nya bagaimana, siklus hidup dari vektor itu bagaimana, ya. Sehingga untuk pengendaliannya ini harus memutus siklus hidup vektor. Jadi siklus hidupnya dipotong. Nah, ini makanya Anda mempelajari bagaimana pola penularan atau transmission, ya. Pola penularan atau transmission penyakit protozoa pada ternak. Kemudian setelah Anda mempelajari pola penularannya, bagaimana patogenesisnya. Patogenesis itu bagaimana parasit itu mengakibatkan kerusakan-kerusakan jaringan di dalam tubuh inang, ya, mengakibatkan apa saja di dalam tubuh inang akibat dari kerusakan jaringan itu, kemudian akan bagaimana menunjukkan gejala klinis, ya, gejala klinisnya bagaimana, terus kemudian wajib difahami bagaimana diagnosisnya, penegakan diagnosisnya seperti apa. Tapi untuk parasit darah itu umumnya sama, hampir sama semua ya, untuk penegakan diagnosis, apakah itu Sura, atau babesiosis, red water disease, atau yang lain-lain yang berhubungan dengan parasit darah, itu penegakan diagnosisnya hampir sama, 90% sama. Terus kemudian setelah kita menegakkan diagnosis, ya, lah, untuk penegakan diagnosis, itu penyakit parasit itu umumnya adalah asimptomatis. Ya. Jadi kita tidak bisa mengandalkan diagnosa hanya melalui gejala klinis saja, itu nggak mungkin. Nggak mungkin, kecuali kalau infeksinya berat, ya, infeksinya berat, kemudian akan muncul gejala klinis yang spesifik terhadap penyakit itu. Jadi memang masing-masing jenis penyakit mempunyai indikator atau gejala klinis yang spesifik. Itu baru bisa. Tapi umumnya penyakit parasit kan tidak selalu berat infeksinya. Bisa sedang, bisa ringan, agak berat, ya. Jadi tidak cukup mengandalkan gejala klinis saja, tapi harus disupport atau didukung oleh pemeriksaan lab. Ya, pemeriksaan lab itu bisa secara parasitologis, pemeriksaan ulas darah biasa, atau PCR, atau serologis, ya, atau secara biologis itu. Kemudian nanti kalau sudah ketemu penyakitnya, berdasarkan hasil diagnosis tadi, maka kita melakukan terapi, ya, terapi dan termasuk pengendalian. Yang paling bagus itu adalah pencegahan, ya, pencegahan. Pencegahan itu artinya bagaimana agar supaya penyakit itu tidak sampai menyebar. Jadi harus dicegah dulu. Kalau parasit darah ya pengendaliannya lewat pengendalian vektor. Nanti akan saya tanya ya, coba dasar-dasar pengendalian vektor seperti apa. Kan minggu lalu kan ada toh materi kuliah itu. Jadi ini kelanjutannya ini ya. Nah, kemudian pagi ini penyakit protozoa darah pada mamalia ini terdiri dari nih ya, nanti Anda akan mempelajari ini trypanosomiasis, penyakit Sura. Penyakit Sura ini merupakan penyakit strategis di Direktorat Kesehatan Hewan ya. Jadi Anda nggak boleh melewatkan loh ya penyakit Sura ini. Jangan dianggap remeh. Anda sebagai calon dokter hewan sudah harus tahu apa Sura itu harus di luar kepala itu. Misalnya Anda ditanya, penyakit Sura ini bagaimana ya penyebarannya, pengendaliannya bagaimana? Terus kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh akibat penyakit Sura pada hewan ternak itu apa saja? Itu Anda sudah harus langsung, nggak boleh mikir panjang untuk khusus Sura ini. Karena ini merupakan penyakit yang bersifat endemis, jadi selalu sepanjang tahun selalu ditemukan di daerah-daerah endemis ya. Kalau di Indonesia contohnya daerah endemis itu misalnya sepanjang Pulau Madura, Bangkalan, Banyuwangi, terus kemudian Lumajang, apalagi di Jawa Barat itu hampir blek se-Jawa Barat itu daerah endemis penyakit Sura.
Anda bisa mempelajari di mana daerah-daerah endemis penyakit surah ini di jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh Direktorat Kesehatan Hewan, yaitu selalu berkembang itu. Nah, ini mengapa ini menjadi sorotan ini penyakit surah ini karena faktornya banyak, ya. Penyakit surah itu faktornya banyak. Penyakit lalat penghisap darah itu dan selalu ditemukan di lingkungan. Oleh karena itu kita sangat sulit ya memberantas penyakit surah ini sementara kerugian yang ditimbulkan sangat besar. Terus kemudian setelah penyakit surah babesiosis ya ini juga grade-nya di bawah surah ini. Tapi bagi hewan-hewan kesayangan seperti anjing dan kucing ini juga sering terjadi. Theileriosis ini agak jarang-jarang. Ini menyerang ruminansia ya. Kalau theileriosis itu hanya menyerang ruminansia. Anaplasmosis ini juga menyerang semua hewan piara. Nah ini, jadi kita pagi ini membahas ini. Ya, minggu depan ini pada unggah, minggu depannya lagi saluran pencernaan, ini terakhir. Nah, sekali lagi saya tekankan betapa pentingnya penyakit parasit karena umumnya penyakit parasit itu bukan merupakan penyebab utama penyakit. Jadi bukan penyebab utama yang menimbulkan kematian. Maksudnya umumnya penyakit parasit itu memang tidak sampai menimbulkan kematian. Ya, tapi menimbulkan kerugian yang sangat besar, misalnya kayak menurunkan produksi telur, menurunkan produksi susu, penurunan berat badan pada ayam pedaging ya. Dan ini merupakan support apa ya, predisposisi dari penyakit lain. Mengapa? Karena penyakit parasit ini, terutama protozoa ini akan mengakibatkan penurunan imunitas dari hewan ya. Jadi daya tahan tubuhnya sangat menurun karena ternak itu kehilangan sari-sari makanan, makanannya itu diambil oleh parasit ya. Jadi karena kurang gizi, malnutrisi, akibat penyakit parasit itu mengakibatkan daya tahan tubuh menurun sehingga akan mengakibatkan penyakit lain masuk. Kerugian besar. Jadi orang tuh sering mengabaikan penyakit parasit karena gejala klinisnya subklinis atau tidak nampak. Sehingga diabaikan, tapi tahu-tahu dia sudah mengalami kerugian besar ya. Nah, kemudian ini tadi sudah. Nah, penyakit parasit antara lain juga yang berperan sebagai vektor ya. Jadi sebagai vektor itu tidak hanya merugikan peternak atau merugikan ternak akibat serangan vektor, tapi juga vektor ini berperan sebagai pembawa agen penyakit. Nah, itu bisa berfungsi sebagai vektor biologis maupun mekanis. Coba tak tanya sing close kamera ini coba. Nadia. Oh enggak, bukan Nadia. Bentar ya. Apa sih yang disebut vektor mekanis? Alvarel. Alvarel, dari tadi tak panggil-panggil nggak muncul. Mana Alvarel? Ya, Alvarel. Yang dimaksud vektor mekanis apa? Ini pelajaran semester telu ini. Penyakit surah itu ditularkan oleh lalat penghisap darah, di mana lalat penghisap darah itu berfungsi sebagai vektor mekanik. Vektor mekanik itu artinya apa tuh? Tuh bawahnya Dimas Ananda. Faktor mekanis itu biasanya faktor yang menularkan penyakit tanpa agen Hah? atau Tanpa agen?
Loh, ini agennya kan tripanosoma. Misalnya penyakit surah. Agennya itu Em, agen penyakit itu penyebabnya itu loh, agen namanya. oh iya, Ya, jadi hanya bertindak sebagai pengangkut agen infeksi lalu memindahkannya ke individu lain mm-mm. Tanpa tanpa em, agen tanpa penyakitnya tanpa mengalami. tanpa berkembang biak di. Nah, bagus ya. Jadi gitu ya. Jadi di sini vektornya berfungsi sebagai vektor mekanis. Berfungsi sebagai vektor mekanik itu artinya vektor itu hanya memindahkan aja dari hewan satu ke hewan yang lain, di mana agen parasitnya, penyebab penyebab penyakit, misalnya urani disebabkan oleh Trypanosoma evansi, itu tidak mengalami perkembangbiakan di dalam tubuh vektor. Sehingga penyebarannya itu sangat cepat karena tidak butuh waktu di dalam tubuh vektor untuk mengalami perkembangbiakan, ya. Nah, yang pertama adalah surah tadi, seperti yang saya sampaikan. Ini penyakit parasit darah pada mamalia yang paling penting, ya, penyakit surah ini. Karena ini termasuk daftar penyakit parasit darah yang strategis di Direktorat Kesehatan Hewan. Jadi kalau sudah penyakit strategis itu artinya pemerintah turun tangan dalam mensupport pengendalian penyakit. Apakah itu dalam bentuk obat-obatan, dalam bentuk kalau vaksin ini belum ada ya, obat-obatan dan lain-lain. Penularannya melalui bukan mekanik ya, faktor mekanik melalui lalat penghisap darah. Jadi kausanya atau agen penyakitnya adalah Trypanosoma evansi. Nah, ini seperti pada gambar ini ya, parasitnya ya. Ini predileksinya di mana? Di eritrosit atau plasma darah? Presia. Di eritrosit atau plasma darah? Ini loh, kamu lihat gambar ini. Gambar ini lah, dilihat gambarnya. Ini Trypanosoma ini adalah ini. Nah, ini ada di eritrosit apa di plasma darah. Dari gambar kan ketok toh di sini. Kamu kan bisa membedakan antara eritrosit dan plasma darah. Kamu itu loh, semester 4 loh, Wisan. Sudah belajar patologi klinik. Semester 4 ini sudah mempelajari patologi klinik belum? Coba eh, yang tak panggil tadi siapa sih, Fresia. Di anu, di mute, di unmute. Elvareta. Ini Anggih, waktunya Prof. ya. Predileksinya di mana? Di eritrosit apa plasma darah? Deh, kamu lihat gambarnya ini loh. Ini kan mana sih eritrositnya tuh yang mana dari gambar ini? Yang mana eritrositnya? Eh, Yang bulat-bulat itu. Anggih. Ya, betul. Ojo ragu-ragu. Kamu udah pernah dapat materi kuliah patologi klinik? Sampun, Prof. Oh, nek salah tak kandakno Bu Gandul kamu. Itu tokoh Bu Gandul patologi klinik. Ya. Jadi ini adalah eritrosit. Di luar eritrositnya adalah plasma. Ya, jangan sampai salah ya. Ini materi dasar banget loh ini. Nah, kamu nggak bisa membedakan antara eritrosit dan plasma darah. Bagaimana akan mempelajari penyakit itu? Ini yang permukaan ini. Seperti pemahaman-pemahaman kayak gini nih. Ya. Jadi trypanosoma itu berada di plasma darah. Jadi komposisi whole blood itu kan misalnya Anda diambil darahmu ya, misalnya Anda lab periksa lab diambil darah. Itu kan komponen dari darah itu kan terdiri dari eritrosit dan plasma darah. Kalau darahmu diambil di sentrifuge itu akan memisah itu antara eritrosit dan plasma darah itu. Nah, trypanosoma ini akan mengumpul di plasma darahnya itu.
Sehingga pemeriksaan labnya itu bisa juga dengan cara disentrifus, kemudian plasmanya diambil, kemudian diperiksa secara natif itu bisa. Ya, ini sangat penting ini. Jadi Trypanosoma evansi itu berada di plasma darah. Nah, kemudian predileksinya tidak hanya di plasma darah sebenarnya, bisa juga di cairan cerebrospinal, cairan otak, bisa di cairan sperma, bisa di cairan tubuh ya. Ini hanya salah satu contoh aja yang saya tunjukkan di sini di plasma darah. Itu karena memang umumnya yang sering itu di plasma darah, tapi bisa juga di cairan-cairan tubuh yang lain. Nah, ini adalah salah satu contoh. Kuda ini merupakan hewan yang paling sensitif ya, paling peka terhadap serangan ini, penyakit sura ini. Nah, ini hostnya adalah kuda, kerbau, ya, kemudian sapi, kambing, domba, babi, anjing, kucing, dan lain-lain ya. Nah, yang merah ini, yang saya blok merah ini adalah yang paling peka. Paling peka itu artinya infeksi yang sedikit aja sudah mengakibatkan fatal pada hewannya. Jadi contohnya kuda ini. Nah, terus langsung menunjukkan gejala klinis yang spesifik kalau pada kuda. Jadi contohnya seperti ini. Nih di gambarnya ada udema papan ya. Ya, kenapa kok terjadi udem papan? Ya, karena tadi predileksinya kan di plasma darah. Sementara parasit itu sifat utamanya adalah mengambil sari-sari makanan di tubuh inang. Jadi Trypanosoma itu akan mengambil protein ya. Di plasma darah itu komponennya kan ada protein, ada glukosa, ada macam-macam semua sari-sari makanan itu ada di situ. Itu diambil sama Trypanosoma. Nah, akibat hipoproteinemi, kekurangan protein ini mengakibatkan viskositas dari plasma itu encer. Sehingga ini dia akan ngerembes ya. Makanya Anda kalau kuliah tuh didengarkan. Jadi kalau kuliah mendengarkan tuh paling tidak memori Anda itu kan masih, apalagi kuliah terus sampai rumah itu dibaca sebentar aja. Itu nanti beda. Misalnya Anda mendengarkan kuliah terus sampai rumah langsung tidur, wis gak ngeruwekan bukunya diuncal-uncalnya, wis gak tidur, wis gak ngereken. Nah, itu beda sama sampai rumah. Wah, tadi aku kuliah parasit, coba sih tak baca sedikit. Kamu meluangkan waktu 10 menit. Itu sangat berarti untuk belajar parasit itu. Apalagi Anda mempelajari dengan melihat gambar-gambar. Gambar siklus hidup, gambar ternak-ternak yang terkena, kemudian gejala klinisnya nampak seperti apa. Itu sangat menarik loh sebenarnya. Ya, itu sampai rumah atau pulang itu coba ulangi lagi catatan kuliah dan PPT-nya itu dilihat-lihat lagi 10 menit aja. Pasti hasilnya beda. Nah, nanti ya. Perhatikan omongan saya. Coba kamu praktekkan hari ini. Beda dengan kalau sampai rumah Anda fokus yang lain. Semua perkuliahan, coba sampai rumah itu diulangi lagi 10 menit aja. Nanti hasilnya beda. Ya. Nah itu. Jadi ini ya, dia mengalami udema papan itu terjadi penimbunan cairan tubuh di ventral ini. Kalau di gambar ini kelihatan kalau pada kuda ini seperti ini. Nah, terus kemudian terjadi demam intermittent. Nah, jadi gejala klinisnya ya ini yang spesifik, yang di blok merah ini yang spesifik. Nah, yang spesifik itu akan muncul ketika infeksinya berat. Kalau infeksinya sedang, itu harus dilanjutkan dengan pemeriksaan lab. Nah ini ya, ini demam intermittent itu mengapa kok terjadi demam intermittent? Demam intermittent itu artinya demam selang-seling, misalnya malam tuh panas, pagi dingin gitu loh. Itu kenapa? Karena ketika terjadi parasitemia itu artinya terdapatnya parasit di sirkulasi darah perifer ya. Ketika terjadi parasitemia itu akan terjadi demam. Ya. Makanya ketika anak PPDH itu ngambil sampel, kenapa kok sering nggak dapat parasit?
karena sedang tidak terjadi demam. Kalau pas terjadi demam, artinya pasti ada parasit di sirkulasi darah perifer, kemudian diambil ulas darah, pasti muncul parasitnya. Jadi gitu, harus ada strateginya mengambil, tidak asal comot aja. Oh, ini ketoknya kurus-kurus, ada udema apa-apa, diambil pasti ada parasitnya. Enggak gitu. Jadi harus menunjukkan gejala klinis demam dulu. Ya, demam intermiten itu ketika parasitemia terjadi demam, kemudian tubuh akan melawan antibodi terhadap itu tadi parasit, kemudian demamnya turun. Kemudian inkoordinasi gerak ini juga gitu ya. Jadi Trypanosoma evans itu tidak hanya menyerang plasma darah, tapi juga menyerang cairan otak, ya, cerebrospinal. Ya, salam. Cairan cerebrospinal sehingga terjadi gangguan gerak, ya. Nah, kemudian bagaimana patogenesis dari parasit itu sangat dipengaruhi oleh jumlah parasit. Jadi kalau misalnya vektornya itu jarang-jarang, kemudian, nah ini ya, ini kuda yang di luar Jawa ini biasanya digembalakan di padang penggembalaan. Kemudian melihat daerah geografis ini berkembangnya vektor, kepadatan vektor, dan lain-lain. Ini adalah vektor mekanis. Ini contoh-contoh vektor ya, tapi bukan semuanya suram. Misalnya vektor mekanis dari penyakit surah adalah tabanus. Nah, ini tabanus ini ya, tabanus. Tabanus ini karakternya dia bisa terbang jauh ya, kemana-mana berkilo-kilo. Sehingga tabanus ini sering menyerang pada ternak yang dipelihara di padang penggembalaan. Ya, dipelihara di padang penggembalaan. Karena tabanus ini senengannya terbang-terbang kemana-mana, tinggi-tinggi, jauh-jauh gitu. Jadi jarang kita temui tabanus di kandang. Jadi misalnya Anda atau saudara Anda memelihara sapi atau kuda yang dikandangkan, seperti di Madura itu banyak sapi-sapi yang dikandangkan, itu kalau ada kasus surah itu pasti faktornya bukan tabanus. Misalnya ini hematobia, lah ini hematobia, stomoksis. Nah, hematobia ini merupakan faktor penyakit surah, faktor mekanik yang suka di kandang. Kenapa kok suka di kandang? Karena hematobia ini kan sangat kecil ya. Kecil, dia tidak bisa terbang jauh, sementara dia butuh menghisap darah, sehingga dia senengannya itu menggelubet, apa istilahnya? Kayak kowe nek seneng mbek kancamu glubet, lah itu. Jadi glubet ya. Glubet neng sekitar tubuhnya ternak, baik itu di sekitar mata, sekitar leher, sekitar punggung, ya, sekitar tanduk, ya, pokoknya glubet di situ. Dia nggak mau jauh, justru sehingga sangat mengganggu pada ternak. Ternaknya biasanya sering menggeleng-gelengkan apa ya, kepalanya itu karena banyak lalat di situ. Ya, Anda kalau di peternakan sapi, kemudian menemukan sapinya suka mengibas-ibaskan kepalanya, ada lalat kecil-kecil, itu kira-kira itu hematobia itu. Dan hematobia ini tidak jauh karena dia juga meletakkan telurnya di situ, di kandang situ. Nah ini ya, tadi seperti sudah saya sampaikan, patogenesisnya terjadi gangguan metabolisme protein, jadi terjadi hipoproteinemi, kemudian konsentrasi darah encer, kemudian permeabilitas pembuluh darah meningkat, terjadi udem papan. Juga terjadi lisis eritrosit, terjadi anemia. Nah, ini. Kemudian ketika terjadi parasitemia itu terjadi perkembangbiakan parasit, maka akan terjadi demam,
kemudian akan dilawan antibodi, parasitnya menurun, demamnya turun. Nah, kemudian juga bisa menyerang cairan cerebrospinal, ya, terjadi gangguan saraf, hingga terjadi inkoordinasi gerak. Nah, ini adalah gejala klinis dan patologi anatomi. Ini jadi yang spesifik. Yang spesifik mana? Coba sebutkan gejala klinis yang spesifik Sura ini di antara ini. Yang mana yang spesifik? Elma. Edema papan sama Oh ya, ya. Siapa? Ini siapa yang ngomong ini? Reza. Reza. Oh ya, Reza. Sebutkan Reza. Gejala klinisnya yang mana yang spesifik? Ada edema papan, demam intermittent, sama inkoordinasi gerak, Prof. Oh ya, bagus. Ya, jadi itu adalah ya ujian yang paling yang ini yang ditanya. Gejala klinis yang spesifik itu. Kenapa kok ini terjadi edema papan? Udah tahu. Demam intermittent udah tahu. Nah, ini patologi anatominya karkas kurus dan pucat. Kurus karena terjadi kekurangan gula dan protein, pembengkakan limfa, hepar, atrofi otot, dan seterusnya, ya. Darah encer. Nah, diagnosis itu umumnya penyakit parasit itu semua sama ya untuk darah. Berdasarkan gejala klinis, tapi gejala klinis saja kita tidak bisa mengandalkan karena tidak selalu muncul. Gejala klinis spesifik itu tidak selalu muncul. Tergantung infeksi berat atau ringan dan termasuk tergantung daya tahan tubuh host. Terus kemudian dilanjutkan pemeriksaan lab. Jadi pemeriksaan lab itu bisa diagnosa parasitologis, bisa secara natif. Natif itu artinya nanti Anda minggu depan penyakit parasit darah ini ada praktikumnya. Jadi natif itu darahnya cuma ditetes itu aja. Jadi whole blood yang sudah dikasih antikoagulan. Nggak tahu nanti apakah asisten yang menyiapkan darahnya atau mungkin asisten aja nanti yang menyiapkan darahnya. Karena beda sama feses ya. Kalau Anda membawa feses itu gampang. Paling feses kucing di rumah Anda diambil, nanti diperiksa di lab. Tapi kalau darah ini kan butuh jarum suntik, butuh antikoagulan. Jadi nanti biar asisten aja yang menyiapkan. Jadi natif itu diteteskan, kemudian ditutup dengan cover glass. Itu nanti akan kelihatan gerakan-gerakannya. Kemudian bisa ulas darah pakai GIMSA, HCT, hematokrit. Terus kemudian serologis itu artinya serumnya yang diambil. Jadi serum itu kita mengambil serum itu caranya darah diambil kemudian dibiarkan tanpa antikoagulan, nanti akan mengendap atau mengeras darahnya. Kemudian akan muncul cairan bening. Nah, cairan bening itu namanya serum. Nah, serum itu ada antibodi di situ. Jadi serologis itu artinya kita mendeteksi apakah ada antibodi atau tidak di dalam tubuh, di darah itu, di serum itu, dalam tubuh inang itu. Ketika ada antibodi terhadap penyakit Sura, jadi pasti kita mempunyai kit antigennya. Jadi kita punya kit antigen trypanosoma direaksikan dengan antibodi, jadi antigen direaksikan dengan antibodi. Ini dengan bisa IHA, IFAT, ELISA, dan lain-lain ya. Nanti kalau timbul endapan-endapan itu berarti positif. Nah, terjadi reaksi antigen antibodi. Bisa juga dengan PCR, LAM, dan lain-lain ya. Ini adalah secara umum diagnosa penyakit protozoa darah. Nah, ini pengobatannya ini adalah yang blok-blok ini adalah antigen adanya trypanosoma di dalam sirkulasi darah. Jadi parasitemia itu terjadi pada hari ke-21, ini adalah puncak parasitemia. Nah, kemudian dilawan antibodinya mencapai puncak hari ke-42 ya.
Nah, ini biasanya tinggal sedikit nih tidak ditemukan Pak Trypanosoma. Ini masalah pengobatannya Anda bisa belajar sendiri kira-kira obatnya apa saja untuk penyakit surah. Ini obatnya berkembang terus ya. Bagaimana aplikasinya bisa intramuskuler, bisa intravena, dan lain-lain. Nah, ada ya. Penyakit surah ada yang ditanyakan sebelum kita menginjak ke berikutnya, yaitu babesiosis. Mungkin ada pertanyaan? Ini pagi-pagi ini maklum ya, apa cek ngantuk kabeh. Saya itu kan sebenarnya kenapa kok saya online? Karena saya ini masih habis operasi ya, jadi saya masih belum bisa ke kampus, jadi belum kuat lah intinya karena saya habis operasi kaki itu. Jadi diizinkan saya online. Anda sendiri kan paling malah seneng tuh kalau kuliah online isu-isu ini. Daripada jam 7 harus ke kampus, pagi-pagi pemenang puasa ya. Ya, sekarang berikutnya adalah babesiosis. Babesiosis atau red water disease. Oh iya ya, sebelum kembali ke babesiosis. Ini kan ada obat-obat untuk penyakit surah. Nah, sekarang bagaimana pengendalian vektor? Saya tambahkan walaupun di sini tidak disebutkan, tapi Anda bisa mencatat bahwa pengendalian vektor itu tergantung vektornya apa ya. Jadi penyakit surah itu vektornya antara lain tabanus, hematobia, dan stomoksis. Ketiga-tiganya berfungsi sebagai vektor mekanis. Itu adalah lalat penghisap darah. Jadi Anda kalau udah tanya, coba sebutkan lalat penghisap darah itu apa saja toh? Yaitu tabanus, hematobia. Nah, sekarang ketiga vektor itu mempunyai dinamika yang berbeda, karakternya itu beda. Ya. Tabanus itu senengannya di padang luas. Padang luas dia senang terbang kemana-mana. Makanya tabanus itu sering berperan sebagai vektor penyakit surah di kuda-kuda yang digembalakan di daerah Lombok sana, Nusa NTB. Pernah ya dilakukan penelitian pada kuda di NTB itu 100% terdeteksi antibodi terhadap Trypanosoma evansi. Jadi 100% tapi secara serologis. Ya, karena di sana banyak ditemukan tabanus. Ini anak PPDH ini kalau cari tabanus ya gampang kok, mesti selalu ketemu itu tabanus itu. Nah, kemudian lah tabanus itu untuk pengendaliannya bagaimana? Kamu harus tahu tabanus itu bertelur di mana, kemudian larvanya ada di mana. Nah, itu memotong siklus hidup dari tabanus dengan mengurangi adanya breeding place atau habitat dari telur-telur dari vektor. Kemudian yang kedua hematobia. Ini salah satu contoh aja. Hematobia itu adalah lalat yang selalu berada di kandang. Ya, di Bangkalan tuh kasus penyakit surah itu 90% ditularkan oleh hematobia. Nah, sekarang saya tanya, hematobia itu bagaimana pengendaliannya? Coba secara alami aja, tidak secara insektisida, secara alami. Nah, narwastularas. Ini kamu aslinya mana? Namanya lucu ya, narwastularas. Bagus namanya. Wajahmu loh, ketok separuh sini. Laptopnya kurang ini, kurang turun. Narwastu, masih ingat pengendalian vektor, terutama untuk hematobia? Mungkin menggunakan insektisida. Insektisida itu rada angel, Mbak, kalau di kandang. Kecuali ya insektisida itu paling efektif misalnya vektornya caplak untuk babesia. Nah, caplak itu kan melekat di tubuh vektor.
Nah, itu pakai insektisida efektif. Tapi kalau lalat loh, mau disemprot-semprot ngono tuh kandangnya. Coba yang saya tanya ini, kalau peternak yang kurang mampu itu suruh beli insektisida ya nggak mau, mahal loh harganya. Yang secara alami gimana? Secara alami melalui sanitasi lingkungan misalnya. Coba Anda menjelaskan bagaimana sanitasi lingkungan ini supaya populasi hematobia tidak semakin banyak. Arwen. Di Arwen, background itu anaknya nggak ada. Arwen, ini kelemahannya kalau kuliah online yang ini Ki. Ditinggal makan, kok makan nggak ya puasa ya? Tinggal nyuci-nyuci baju, apa tinggal tidur sebentar, gitu. Arwen, Iya, Prof. nah, Arwen ini laki apa perempuan lagi? Kamu laki apa perempuan, Arwen? Perempuan, Prof. Maaf ya, soalnya kok jenenge Arwen. Ya, ya apa? Pengendalian hematobia supaya populasinya tidak semakin banyak. Anda ingat apa enggak siklus hidupnya? Untuk memotong siklus hidup itu harus dikendalikan breeding place-nya. Ya apa contohnya? Ada yang tahu dah? Ada yang tahu? Mosok sak kelas gak ono sing ngerti rek? Satu kelas deh mosok gak ada yang tahu. Ento kan sih anget-anget tuh kemarin kuliah pengendalian vektor. Masih anget-anget tuh. Kamu kuliahnya sama siapa kemarin? Jadi hematobia itu adalah lalat penghisap darah. Itu dia sangat kecil lalatnya. Dia tidak bisa terbang jauh sehingga dia ngerubetnya di sekitar ternak. Dia akan meletakkan telur di mana? Meletakkan telurnya di mana? Di feses yang masih segar ya. Di feses yang masih segar. Jadi ketika sapi itu mengeluarkan kotoran, itu langsung terus otomatis hematobia yang semula itu menghisap darah nempel di tubuhnya ternak itu, dia akan turun meletakkan telur kalau waktunya bertelur. Terus itu sunatullahnya gitu, otomatis. Oleh karena itu untuk pengendalian vektornya harus jangan sampai feses yang masih segar itu numpuk di sekitar kandang, di lantai kandang harus dibersihkan terus. Jadi peternaknya harus diberitahu. Ini bisa loh, apa dipakai untuk penyuluhan. Ya, seringkali peternak-peternak itu nggak ngerti tumpuan feses segar di lantai, di kandang itu akan merupakan media yang sangat bagus untuk pertumbuhan telur dari hematobia. Nah, sehingga ketika feses yang masih segar itu ada di situ diambil, harus ada tenaga khusus itu yang kalau memang daerah endemis surah ya, apalagi kalau daerah endemis surah di situ ada kasus penyakit surah itu harus rutin ditaruh di pojok kandang, dibuat kubangan, masuk dalam kubangan, kemudian ditutup. Nah, sehingga lalatnya nggak bisa menjangkau ke situ. Makanya kasus penyakit surah yang pada sapi yang dikandangkan itu lebih sering menyerang lantainya dari tanah. Kalau lantainya dari tanah itu agak kesulitan membersihkan itu malah sering, kecuali kalau lantainya dari beton yang agak kasar gitu sehingga tidak licin ya, beton yang agak kasar itu langsung disiram gitu, terus kemudian mengalir ke tempat tertentu gitu ya. Sudah jelas itu ya. Jadi pengendalian vektor sangat penting terkait dengan parasit darah. Parasit darah berikutnya adalah babesiosis. Nah, ini bisa disebut red water disease atau Texas fever. Nah, kemudian ini ya. Nah, ini predileksinya di mana babesia itu? Diaul. Di eritrosit, Prof.
Ya, jadi dia di dalam eritrosit. Jadi bulat-bulat ini adalah eritrosit. BCA bentuknya kayak buah pir gitu ya. Jadi eritrosit itu plasma. Tadi trypanosoma itu berada di plasma sini. Nah, ini adalah eritrosit. Ini macam-macam ya spesiesnya. Ada Babesia divergen, ini yang bersifat zoonosis. Ada Babesia bigemina, Babesia ovis, macam-macam. Ya, jadi dia berada di kasusnya sering terjadi pada daerah tropis karena terkait dengan perkembangan vektor. Jadi kamu kalau ke Jepang atau ke Eropa itu nyari vektor nggak ketemu. Karena vektor itu senengannya ya di Indonesia itu atau daerah tropis, di Australia itu seneng. Jadi daerah tropis ya. Diperlukan lebih dari 1000 parasit untuk menimbulkan gejala klinis. Kemudian sapi-sapi atau anjing dan lain-lain atau kerbau, kuda, umur muda ini lebih tahan ya, karena umumnya pada hewan yang muda itu mendapatkan status imunitas dari induk. Jadi dia kekebalan alami dari induknya ketika dia menyusui itu mendapatkan kekebalan fraternal immunity ya, kemudian nanti semakin tua semakin berkurang. Nah, sehingga pada umur-umur yang dewasa itu makin peka terhadap infeksi Babesia. Ini sejarahnya. Nah, cara penularan berbeda banget ya dengan penyakit surah. Kalau penyakit surah itu penularannya secara faktor mekanik dari lalat penghisap darah. Kalau babesiosis itu lewat tek. Ya, tek itu caplak. Ya, kamu udah tahu ya tek atau caplak. Caplak itu dari kacamata sistem penularan itu ada 2 macam. Yang pertama adalah one host tick. One host tick itu mulai stadium larva, nimfa, dewasa itu dalam tubuh inang. Jadi nempel di dalam tubuh sapi. Mulai stadium larva, nimfa, dewasa. Ya, dia penularannya secara transovarial. Ya, penularannya secara transovarial. Bagaimana transovarial? Nanti akan saya tunjukkan. Kemudian 2 atau 3 host tick. Jadi caplak berinduk semang 2 atau 3 itu penularannya bisa transovarial, bisa transstadial. Jadi caplak berinduk semang 2 atau 3 itu contohnya apa? Ripicephalus ya. Jadi misalnya stadium larva menghisap darah ternak, kemudian berkembang menjadi stadium nimfa. Nah, ketika akan menjadi stadium nimfa, dia akan turun meninggalkan inang, kemudian dia bersembunyi di tempat-tempat yang gelap gitu. Dia akan mengalami molting kemudian menjadi stadium nimfa. Berapa hari gitu ya. Nah, setelah menjadi stadium nimfa, maka caplaknya akan naik lagi, cari inang yang baru lagi. Ya inang yang tadi atau yang baru. Nah, itu adalah caplak berinduk semang 2 atau 3. Artinya antar stadium dari larva ke nimfa atau nimfa ke dewasa itu tidak menetap di dalam tubuh inang, tapi untuk menjadi stadium berikutnya itu harus left, meninggalkan inang. Jadi kamu kan sudah belajar ini. Bisa juga lewat alat kedokteran secara mekanis ya. Nah, ini coba perhatikan gambar di sini. Ini salah satu contoh pola penularan Babesia pada sapi secara transovarial. Yang transstadial nanti akan saya tunjukkan di bab teleria. Ya. Nanti Babesia juga sama kalau secara transstadial, sama dengan pada teleria. Makanya nanti gambarnya salah satu aja. Ya.
Ini kalau Babesia itu pada one host misalnya Boophilus, itu penularannya secara transovarial. Jadi coba perhatikan ya. Ini misalnya sapi, ya. Sapi itu terkena Babesia. Jadi di dalam eritrosit tadi ini ada Babesianya. Yang bulat-bulat ini kan eritrosit. Di dalam tubuh sapi ini ada eritrosit. Nah ini eritrosit ini berkembang, bentuknya ada ring, kemudian membelah gitu ya. Ketika Babesia ini membelah di dalam eritrosit, maka akan terjadi lisis. Nah, ini namanya merozoit ya. Ini tropozoit, merozoit. Nah, ketika membelahnya akan terjadi lisis eritrosit sehingga terjadi anemia yang sangat berat. Nah, kemudian sapi yang terkena Babesia ini akan dihisap darahnya oleh caplak dewasa ini misalnya, caplak dewasa ini. Caplak dewasa ini kakinya 4 pasang ya. Kalau stadium larva itu 3. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah larva. Ini 3 pasang. Jadi eritrosit yang ada Babesianya ini pada sapi dihisap oleh caplak dewasa. Kemudian Babesianya mengalami eksflagilasi dan terjadi isogamit sini ya. Kemudian ini nggak penting ya, yang siklus hidup seperti ini nggak penting. Tapi yang paling penting adalah bahwa Babesia ini akan menuju ke sel telur caplak. Jadi ini caplak dewasa ini yang gemuk-gemuk seperti ini banyak telurnya di dalam. Jadi dia menghisap darah itu untuk memproduksi telur. Ya. Kemudian dia akan masuk ke sel telur caplak. Nah, ketika caplak ini menetas, telur caplak ini berada di ground ya. Jadi kamu kalau ditanya telur caplak itu ada di mana sih? Telur caplak itu ada di lantai kandang atau di rumput atau di tanah gitu. Ya, sehingga pengendalian penyakit ini juga terkait dengan sanitasi lingkungan, dibersihkan lantai kandang, dan seterusnya, karena di situ banyak dijumpai telur caplak. Jadi tidak harus ada fesesnya, tidak harus ada fesesnya. Jadi caplak dewasa ini ketika menghisap darah sudah kenyang, ya, terus Babesianya berkembang biak di situ, masuk ke sel telur. Ini lama-lama mati nih, lama-lama jatuh meninggalkan inang, kemudian bertelur. Nah, setelah bertelur di lantai kandang, dia akan mati caplaknya. Dan nah, ini ya, masuk ke sel telur, kemudian telur ini lama-lama, jadi di dalam telurnya ada Babesianya, kemudian ini transovarial ya, jadi lewat ovarium masuk ke sel telur. Nah, telur ini di lantai kandang atau di tanah atau di rumput ini lama-lama kan menetas. Telur menetas jadi apa? Jadi larva. Nah, ini larva. Ini loh larvanya. Nah, larva ini akan kakinya 3 ya. Oh ya. Nah, ini ya. Jadi menetas jadi larva. Larva ini Babesianya akan berkembang biak di sel epitel usus larva. Berkembang di sel epitel usus caplak, stadium larva. Nah, ini ya, ini sini. Nah, ini loh. Nah, terus kemudian dia akan menuju ke kelenjar air liur larva di sini. Ini masih larva loh ya. Ini baru menetas tadi dari epitel usus, kemudian menuju ke kelenjar air liur di sini. Nah, kemudian dia akan mencari inang. Nah, ini biasanya larva ini kecil sekali, dia naik ke tubuh sapi itu lewat kakinya. Nah, lewat kaki sini ngerembet sini lewat kaki, kemudian dia menghisap darah sambil menularkan Babesia. Nah, gitu ya. Coba penularan secara transovarial ini ada pertanyaan enggak? Ini penting loh ini untuk transmisi penyebaran penyakit babesiosis ini melalui caplak
caplak berfungsi sebagai faktor biologis karena di sini babesianya berkembang biak ya di epitel, kemudian di epitel usus dari ini terutama di larvanya ini di mana di caplak dewasanya hanya berkembang sebentar masuk ke sel telur. Kemudian yang penting adalah dia setelah menetas babesianya ini berkembang biak di epitel usus caplak stadium larva ini, kemudian menuju ke kelenjar air liur, stadium sporozoid, kemudian menuju ke kelenjar air liur, kemudian ini dia menggigit sapi. Ada loh mahasiswa yang saya tanya PPDH, stadium larva itu bisa menghisap darah enggak? Enggak bisa katanya. Nah itu makanya kan enggak pernah belajar ya kayak gitu. Jadi justru stadium larva ini pertama kali dia menghisap darah, ini yang menularkan pada sapi berikutnya. Kalau nggak ada pertanyaan, tak lanjutkan ya. Kemudian, nah ini gejala klinis yang spesifik dari babesiosis ini adalah anemia akibat dari lisis eritrosit. Entahnya eritrosit tadi akibat perkembangbiakan parasit. Beda loh ya dengan surah. Kalau surah itu tadi kan terjadi hipoproteinemi sehingga eritrositnya itu tidak bisa berperan sebagai eritrosit sehingga juga dianggap anemia. Kalau ini adalah malah lisis eritrositnya. Akibat lisis ini terjadi HB uri, jadi di dalam eritrosit, di dalam urinnya itu ada merah-merah gitu, karena hemoglobinnya pecah di sirkulasi darah bisa menembus ginjal, dimasuk ke terjadi ikterus. Nah, ikterus itu kayak gini loh, yang kuning-kuning. Jadi gejala klinisnya itu nampak pada babesiosis itu mukosanya pucat dan anemis dan kuning-kuning. Nah, ini pucat ya, kayak gini. Nah, ini pucat sini. Terus kemudian ini HB uri, ini loh. Urinnya berwarna merah. Depresi dan lain-lain ya. Nah, karena terjadi lisis eritrosit sehingga eritrosit itu tidak bisa mengangkut zat-zat makanan ke sirkulasi darah ke jaringan sehingga biasanya limpa ini bekerja keras untuk memproduksi eritrosit baru mengakibatkan limpa membesar. Mana ya? Oh, enggak gambar limpa ya. Biasanya seluruh penyakit parasit darah itu mengakibatkan depresi ya, karena ya itu kekurangan darah ya sehingga terjadi depresi. Terus lisis eritrosit ini menyebabkan anemia, hemoglobin di dalam darah itu meningkat, kemudian bisa menembus ginjal, terjadi HB uri, kemudian hemoglobin ini juga dipecah, dimetabolisme menjadi globin dan bisa membentuk bilirubin ya, hingga terjadi ikterus menyebab kuning pada mukosa usus, di mukosa ya, bisa mukosa mata, bisa lidah, bisa ya seluruh mukosa bisa dilihat terjadi terus. Nah ini PA-nya ini rata-rata limpanya membesar dan berwarna kekuningan karena banyak terjadi bilirubin di sini. Nah, limpa dan hati membesar itu kenapa? Karena ketika terjadi babesiosis itu tubuh itu mengkompensasi akan membentuk eritrosit dalam jumlah yang besar supaya tidak kekurangan eritrosit sehingga limpa atau hepar yang berfungsi sebagai produk pabriknya eritrosit ini bekerja keras ya. Nah, bisa juga babesia ini akan merusak endotel ya sehingga terjadi perdarahan dan udem ya. Urin merah. Ini diagnosanya sama
seperti penyakit surah tadi, jadi pemeriksaan mikroskopis dengan GIMSA. Tapi kalau natif nggak bisa ya. Kalau natif nggak bisa karena parasitnya kecil dan tidak bergerak, sehingga hanya GIMSA, hanya surah aja yang pakai natif. Terus kemudian serologis, PCR, dan lain-lain ya. Ada bisa diagnosa bandingnya anaplasmosis, theileriosis. Karena apa? Karena terjadi anemia. Kadang-kadang terjadi ikterus. Ya, leptospirosis itu juga ikterus pada ternak yang disebabkan oleh bakteri. Sehingga makanya kalau penyakit parasit itu supaya pengobatannya tepat itu harus diperiksa secara lab. Nah, itu. Nah, ini adalah pengendaliannya ya. Pengendaliannya itu bisa pengendalian vektor, juga pengobatan, ini macam-macam obat. Ini nanti Anda belajar baca sendiri ya. Nah, ini adalah salah satu pengendalian taplak dengan cara dipping. Nah, dipping itu, jadi apalagi yang buang hostik ya, mulai larva, nimfa, dewasa itu nempel di dalam tubuh inang. Jadi dia tidak meninggalkan inang, maka dengan cara dipping ini sangat efektif. Jadi ini adalah berisi insektisida, seperti kolam ini ya. Ini berisi insektisida. Sapinya itu disuruh masuk satu-satu. Nah, ini mulutnya itu biasanya diberangus di sini. Jadi supaya nggak minum insektisida. Nah, nanti larvanya akan rontok semua. Mati semua ini. Nah, sementara kalau rotasi padang penggembalaan, ini lebih cocok pada pengendalian caplak yang bersifat induk semang 2 atau 3. Jadi misalnya ini telur di sini ya. Telurnya di sini telurnya di rumput-rumput ini. Dia akan berkembang menetas menjadi larva. Nah, sebelum menjadi larva ini kuda-kuda ini digiring ke sini. Nah, misalnya kuda ini sudah ada larvanya nempel di tubuhnya. Dia akan berkembang menjadi nimfa, itu nanti dia akan left atau meninggalkan inangnya. Maka ini setelah beberapa hari dimuter-muter gitu. Jadi rotasi padang pengembalaan itu muter-muter ini untuk menghindari vektor ya perkembangan. Udah itu aja. Habis berikutnya adalah kalau ada pertanyaan langsung loh ya. Langsung bicara aja. Kalau Anda, Prof tanya, mau ini, ya wes saya berhenti. Silahkan, tak dengarkan. Kalau Anda malu-malu bertanya, boleh WA saya. Ya, mungkin mau tanya sih lemes-lemes puasa-puasa, ya udah kamu bisa lewat chat dengan saya lewat WA boleh. Kalau nggak tahu nomor saya, tanya Komting. Komtingnya pasti tahu nomor saya. Berikutnya adalah theileriosis. Nah, theileriosis ini adalah parasit darah, agak beda ya dengan Babesia. Ini menyerang ruminansia. Coba nanti kalau Anda menemukan jurnal Theileria yang menyerang selain ruminansia, bisa dikirim ke saya, soft copy-nya. Kok nilaimu kurang tak tambahi. Ada loh ya. Soalnya saya kok belum menemukan ya jurnal-jurnal. Siapa tahu Anda ini mahasiswa tuh biasanya IT-nya lebih pinter loh dibanding dosen nih. Pemenang dosen-dosen tua-tua kayak saya. Itu saya aja harus punya asisten untuk misalnya mencari ini, karena IT-nya lebih bagus. Jadi saya tinggal ngomong gini-gini nanti asisten yang mencarikan. Nah, biasanya mahasiswa itu juga lebih pintar IT-nya. Makanya coba mungkin saya keterbatasan IT sehingga belum menemukan kasus Theileria pada hewan selain ruminansia. Coba nanti ya, nanti bisa WA saya, sebutkan nama, nomor. Prof, ini saya menemukan Theileriosis pada anjing misalnya, atau kucing. Itu jurnalnya dikirimkan ke saya. Ya, Theileriosis ini penyebabnya Theileria parva. Ini sangat patogen ya, sangat patogen. Spesies parva ini.
mengakibatkan East Coast Fever. Kalau Theileria annulata ini kurang patogen. Ya, itu yang sering menyerang pada sapi-sapi di Indonesia. Ini ya. Beda sama Babesia ya. Theileria ini kecil-kecil parasitnya. Ya. Jadi intinya di ujung parasit. Ini stadium merozoid, di eritrosit ini stadium merozoid. Ketika dia berkembang biak, secara sisogoni itu ada di limfosit. Nah, ini adalah limfosit. Dia berkembang biak secara sisogoni. Membentuk sison. Ya, membentuk sison. Makanya predileksinya bisa di eritrosit, bisa di limfosit. Nah, kemudian dia ketika di eritrosit itu lebih tenang ya, tidak seperti Babesia yang full di eritrosit, dia mengalami perkembangbiakan secara binary fission membelah-membelah itu sehingga terjadi lisis eritrosit. Sementara kalau Theileria ini dia perkembangbiakannya tidak di eritrosit tapi di limfosit sehingga tidak dijumpai adanya ikterus. Nah, tidak dijumpai ikterus. Karena dia merusak limfosit, bukan eritrosit. Ya, ini adalah cara penularan secara transstadial, ya beda ya sama transovarial tadi kan lewat telur. Nah, telurnya menetas jadi larva, larvanya yang menularkan. Nah, sekarang kalau transstadial itu gini. Nah, ini adalah Theileria secara limfosit, ini sisonnya ya, sisonnya di sel-sel limfosit. Kemudian sison pecah, merozoidnya masuk ke eritrosit. Nah, ini stadium merozoid ini. Nah, kemudian ini dihisap oleh dihisap oleh caplak. Nah, caplaknya stadium apa dulu kita nggak tahu. Yang menghisap darah kerbau atau sapi ini stadium larva atau nimfa atau dewasa. Nah, ketika yang menghisap darah stadium larva misalnya, ini masuk ke saluran pencernaan, tegat nih ya, masuk ke saluran pencernaan, ke epitel, kemudian berkembang biak. Nah, kemudian ketika stadium larva menghisap darah, kemudian maka dia menularnya tuh tumbuh menjadi stadium nimfa. Jadi stadium larva menghisap darah, kemudian turun, meninggalkan inang, dia bersembunyi di pojokan, kemudian molting berubah menjadi nimfa. Nah, ketika sudah menjadi nimfa ini baru dia menularkan. Sementara parasitnya menuju ke kelenjar air liur sini. Kelenjar air liur ya, salivary gland. Nah, ini nimfa ini kakinya 4 pasang podo karo stadium dewasa. Jadi kalau stadium larva itu kakinya 3, di sini nggak ditulis di sini. Kemudian ketika menularkan tuh pasti minimal stadium nimfa. Nah, ini ya, ini juga gitu. Ini sama toh, ini sama dengan ini. Nah, ini berkembang di usus, berkembang biak di usus, kemudian menuju ke kelenjar air liur. Nah, oh ini di usus, kemudian ini kelenjar air liur. Nah, kemudian menggigit, masuk leukosit dulu, berkembang biak di limfosit, kemudian pecah masuk ke eritrosit. Nah, makanya kalau Theileria itu inangnya mesti gambarnya itu kalau nggak kambing, domba, sapi, kerbau gitu. Berapa? Ya, pokoknya ruminansia. Nah, ada ya. Jadi Anda sudah bisa membedakan bagaimana penularan secara transovaria dan transstadial. Nah, ini patogenesisnya. Ya, jadi kematiannya bisa sampai 100%. Bos indicus itu resisten kenapa? Karena termasuk di Indonesia itu banyak bos indicus karena umumnya sudah kebal terhadap Theileria karena sudah pernah terinfeksi. Jadi lebih resisten. Nah, akibat sisogoni di sel-sel limfosit maka terjadi pembesaran kelenjar limfe. Ya. Kemudian kalau pada apa itu Theileria parva itu dia sisonnya bisa menyumbat kapiler, ya.
terjadi nekrosis pada kapiler, terjadi gangguan saraf. Ya, terjadi turning sickness, jadi kayak muter-muter gitu. Nah, ini adalah sapi misalnya terkena theileriosis, ini kelenjar limfonya membesar ya. Tapi kita kalau hanya mengandalkan ini ya nggak bisa. Oh ini kena theileria, ya nggak bisa. Harus tetap ditegakkan melalui pemeriksaan ulas darah atau PCR atau serologis gitu ya. Nah, ini masa inkubasi. Masa inkubasi itu apa? Kamu sudah mempelajari penyakit apa tuh? Semester 4 ini penyakit apa yang dipelajari? Sharon, Cynthia. Semester 4 ini yang kamu pelajari penyakit apa selain parasit? Bakteri. Bakteri sama viral, dokter. Oh ya, coba saya tak tanya. Masa inkubasi itu artinya apa? 10 sampai 25 hari. Ya kamu gak ngerti masa inkubasi ya apa ini? Ini padahal ini pengetahuan dasar loh. Mahasiswa sekarang tuh saya nggak tahu ya kok nilainya itu bagus-bagus ya. Kan IP-nya bagus-bagus, saya kalau perwalian itu minta KRS-an ke saya itu. Nilainya bagus-bagus, tapi ketika ditanya itu kok akeh sih nggak ngerti gitu loh. Saya herannya tuh situ. Kok mana anak PPDH itu? Anak PPDH itu masuk lab parasit itu kayak nggak bawa, kayak ini di otaknya ini kayak kosong gitu. Ini ditakoni itu meneng, nggak jawab. Padahal harusnya kalau ketika mau masuk PPDH parasit itu sudah bekalnya parasitologi semester 3 dan penyakit parasitik semester 4 itu masuk itu sudah paling tidak belajar secara screening garis besar sepintas itu kan ya gak nemen-nemen lagi ditakoni. Ya ini masa inkubasi nggak ngerti. Ayo, siapa sing tahu? Izin menjawab, Prof. Ya, silakan. Jadi masa namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Natasha. Jadi masa inkubasi itu saat awal kali pertama kali penyakit itu masuk sampai awal dia menimbulkan gejala. Ya, bagus. Ya, masa inkubasi itu waktu yang dibutuhkan untuk mulai masuk agen parasit. Ya, nggak tahu itu lewat vektor atau lewat pakan atau air minum sampai timbul gejala klinis. Nah, itu namanya masa inkubasi. Kalau periode prepaten itu mulai masuk sampai ditemukannya parasit di sirkulasi darah perifer. Ya, misalnya terjadi demam. Biasanya kalau periode prepaten itu lebih panjang waktunya, ya. Nah, ini pembengkakan limfoglandula superficial ini merupakan gejala klinis yang spesifik untuk theileria ya. Discharge nasal, lakrimasi. Ini saya tidak bisa menjelaskan secara keseluruhan ya. Karena memang penyakit itu saling terkait ya antara satu dengan yang lain gitu. Tapi paling tidak hal-hal yang penting tuh Anda harus tahu, misalnya kalau theileria itu gejala klinis yang spesifik ada pembengkakan limfoglandulae. Terus kelupak mata, telinga bengkak, ini juga penting ya. Kalau diare dan ini nggak terlalu penting karena banyak penyakit-penyakit lain yang diare, tapi paling tidak ada pembengkakan kelenjar limfoglandulae, discharge nasal ini, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan lab. Nah, ini PA-nya, nah, ini ya hepar limpanya itu sangat membesar ya. Jadi hampir semua parasit darah itu PA-nya, diinget-inget ya, nanti kamu kalau belajar patologi, hampir semua parasit darah itu PA-nya adalah membesar limpanya. Kenapa? Karena parasit darah itu akan merusak eritrosit, baik itu melalui lisis eritrosit maupun zat-zat yang di dalam eritrosit itu rusak, berkurang, ya, sehingga terjadi anemia, maka tubuh ini akan secara otomatis untuk mengkompensasi, memproduksi eritrosit supaya tidak kolaps inangnya. Nah, maka limpahnya membesar ini ya, heparnya juga membesar.
Nah, ini postmortemnya ini nggak perlu dihafalkan, ya, tapi bolehlah ini misalnya Anda nanti di PA waktu belajar patologi ini di print gitu, di print dijadikan catatan saku gitu ya. Coba sih ini ada nggak di antara poin-poin ini terjadi edema paru, cairan cerebrospinal. Nah ini tapi kan SURA itu juga gitu. Kadang-kadang ada edema paru, terjadi babesia juga terjadi pembesaran limpa, tapi umumnya kalau fileria itu tidak sampai terjadi ikterus. Karena eritrositnya jarang yang lisis, cuma yang paling banyak terjadi kerusakan adalah limfositnya. Ini sama ya, gejala diagnosisnya lewat ulas darah, serologis, PCR, dan lain-lain ya, sama. Terus pencegahan pemberantasan caplak karena ini vektornya juga sama dengan babesia, maka pengendaliannya juga sama. Apakah itu lewat sanitasi lingkungan, membersihkan lantai kandang untuk mencegah ada penumpukan telur caplak di situ. Jadi udah tahu ya, telur caplak ada di lantai kandang. Terus kemudian bisa dengan dipping, bisa dengan rotasi padang penggembalaan, dan lain-lain. Ini terapinya, ya, obat-obatannya. Ini bisa Anda pelajari sendiri. Nah, ini yang terakhir. Terakhir adalah anaplasmosis. Nah, ini anaplasmosis itu ini paling banyak terjadi di lapangan. Jadi di antara seluruh penyakit parasit darah, itu anaplasmosis ini paling banyak dijumpai di lapangan ya. Mengapa kok banyak dijumpai? Coba mungkin ada yang tahu? Siapa ada yang tahu mengapa anaplasmosis ini lebih banyak dijumpai di lapangan dibandingkan SURA atau babesia atau teleria? Iqbal. Iqbal. Tahu tak Iqbal? Pina. Neramarska. Namanya kok angel-angel ya, ada saiki ya. Neramarska. Panggilannya apa? Neira, Prof. Nera. Kamu tahu toh, anaplasma itu kok banyak kasusnya di lapangan. Kenapa? Nek, kalau SURA itu ya banyak, tapi daerah-daerah tertentu. Babesia itu ya relatif banyak, ya sedang lah. Kalau anaplasma tuh hampir. Anak PPDH itu kalau laporan tuh wes mesti nemokno anaplasma yang dindi, gampang. Kenapa kok seperti itu? Kok tidak seperti yang lain? Sabita. Mana Sabita? Ya, Sabita. Iya, Prof. Apa? Kok banyak kasusnya kenapa? Kamu tahu tuh? Kaitkan dengan pola penularannya, ya. Dulu kan siklus hidupnya pernah dipelajari semester 3. Ya. Jadi ini adalah karakteristik dari parasitnya. Ini hostnya sapi, kerbau, kambing, domba, rusa, anjing, kucing juga bisa ya. Nah, ini loh. Ini loh. Mengapa kok anaplasma ini kasusnya paling banyak? Karena faktornya tuh bermacam-macam. Ya, bisa caplak, bisa lalat. Ya, bisa lalat sebagai faktor mekanik kayak SURA itu. Bisa caplak berfungsi sebagai faktor biologis. Seluruh caplak. Kadang-kadang kalau babisnya kan milih-milih. Kadang hanya bisa ditularkan oleh one host tick. Tidak bisa 2 atau 3 host tick.
tergantung spesiesnya. Demikian juga lewat lalat penghisap darah tidak bisa, hanya lewat caplak. Tapi kalau ini kan bisa lewat lalat, caplak, bisa juga transplasenta, 15% kasusnya. Ya. Bisa transstadial, bisa transovarial, bisa macam-macam. Makanya karena pola penularannya, transmisinya itu lewat segala macam jalur, ya, sehingga kasusnya lebih banyak di lapangan. Juga bisa lewat jarum suntik, bisa lewat apa saja. Nah ini ya, jadi ini misalnya dihisap oleh caplak atau lalat. Kalau lalat berfungsi sebagai vektor mekanik ya. Nah ini, mechanical transmission by ini bisa lalat penghisap darah atau transfusi darah. Nah, ini kecuali kalau lewat caplak ini berfungsi sebagai vektor biologis. Nah, ini lewat kelenjar saluran pencernaan di epitel usus, kemudian kelenjar saliva, kemudian ditularkan. Nah, itu ya, gampang. Nah, ini adalah patogenesisnya. Dia bisa pada kasus yang akut itu artinya infeksinya berat, ya, infeksinya banyak jumlahnya, parasitnya. Itu bisa 70% dari eritrosit itu bisa terinfeksi. Jadi kalau Anda nanti minggu depan membuat preparat tulas darah, itu di dalam satu lapangan eritrosit itu bisa banyak ada anaplasmanya. Nah, ini periode prepaten. Rata-rata 28 hari. Ini banyak faktor yang mempengaruhi status imunitas, jumlah parasit yang masuk, ya. Kemudian terjadi anemia. Ya. Jadi dia eritrosit difagosit itu artinya zat-zat makanannya itu diambil oleh anaplasma itu. Kemudian terjadi demam, ya, karena terjadi parasitemia itu terjadi demam, berat badan menurun, abortus. Hampir semua penyakit parasit darah itu bisa mengakibatkan abortus karena apa? Karena fetusnya itu kekurangan sari-sari makanan. Kekurangan sari-sari makanan sehingga terjadi abortus. Makanya kalau ibu hamil itu kan disarankan makanan yang bergizi. Nah, makanan yang bergizi itu supaya untuk mensupport perkembangan fetus. Nah, pada parasit darah itu seringkali terjadi abortus karena kekurangan zat-zat makanan. Ini juga terjadi ikterus karena bisa lisis eritrositnya. Nah, terjadi kematian. Kalau misalnya tidak terjadi kematian, sementara dia pernah terkena anaplasma, maka dia bersifat carrier. Carrier itu artinya hewan itu berfungsi sebagai sumber penularan tanpa dia menunjukkan gejala klinis. Nah, ini malah bahaya ini. Dia nggak menunjukkan gejala klinisnya, kayaknya sehat-sehat saja, tapi dia bisa menularkan parasit apabila di situ ada vektornya. Ini pengendalian kontrol arthropoda. Kalau di situ banyak dijumpai caplak, juga bisa dipping, mungkin spraying. Yes, kamu sudah mempelajari dasar-dasar pengendalian vektor. Kemudian sterilisasi alat-alat kedokteran juga bisa. Nah, ini vaksinasi ini juga sudah pernah dilakukan, tapi ya kurang berhasil. Pengobatan menggunakan tetrasiklin, ini obat-obatnya kamu cari lagi ya di Google. Nanti mungkin ada perkembangan baru. Saya kira cukup. Ada pertanyaan silakan. Kelas C, ayo. Kelas C jangan kalah sama kelas D. Kelas D kemarin banyak yang tanya loh. Ayo, silakan. Anda juga boleh ya WA ke saya, misalnya menanyakan sesuatu atau mengirimkan jurnal juga boleh. Misalnya tadi seperti saya tunjukkan tadi. Sekarang waktunya absen ya, Kak Sari. Bentar ya. Yang close kamera, wes gak usah absen ya yang close kamera.